Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil diskusi kami, yaitu proses peleburan logam tuangan. Yang pertama yaitu berat, jenis, titik cair, dan koefisien. Pertama itu besi tuang atau iron ialah paduan dari besi dengan lebih dari 1/7% karbon. Biasanya kadar karbon ini berada pada kisaran antara 2,4 hingga 4%. Merupakan bahan yang relatif mahal untuk bahan yang diproduksi dari besi mentah cair atau besi baja tua. Ini merupakan produksi besi tuang yang memiliki fungsi mekanis sangat penting dan produksi dalam jumlah besar. Yang kedua, pada temperatur tertentu seperti logam ferro-hypoatestoid maupun hyperautotoid akan berubah strukturnya apabila dipanaskan pada temperatur di atas 700 derajat Celcius. Temperatur ini hanya akan mengubah struktur bahan ini, artinya secara visual dapat dilihat baja masih dalam keadaan padat atau solid. Namun demikian struktur atomnya sudah mulai terbuka dan dengan peningkatan temperatur bahan akan mendekati titik awal pencairan. Adapun gambar dari temperatur bahan akan mendekati titik awal pencairan, seperti gambar yang ditampilkan. Yang ketiga, pada titik awal di mana proses pencairan itu terjadi, sebagian besar dari komposisi bahan masih dalam keadaan padat. Bahkan pada temperatur di mana proses pencairan terjadi secara menyeluruh, laju aliran akan berbeda dengan sifat cair dari air tersebut, di samping pengaruh gravitasi yang dipengaruhi oleh berat jenis dari bahan itu sendiri. Inilah tabel yang dapat diperlihatkan beberapa jenis bahan yang berbeda berat jenis, titik cair, dan koefisien kekentalannya. Adapun yang kedua, proses peleburan bahan tuangan, yaitu proses peleburan bahan tuangan dilakukan dengan pemanasan dalam dapur cupola dan dapur induksi frekuensi rendah. Peleburan dengan dapur cupola atau cupola furnace merupakan cara peleburan yang paling banyak dilakukan dibanding dengan pemakaian dapur listrik dan dapur lainnya, karena memiliki beberapa keunggulan. Di antara lain, pertama, konstruksi dapur cupola sangat sederhana dan mudah pengoperasiannya. Yang kedua, biaya operasional relatif rendah. Tiga, kapasitas relatif besar, komposisi kimia mudah dikendalikan. Yang kelima, dapat digunakan dalam peleburan secara terus-menerus. Ya. Yang ketiga, proses kerja dapur cupola. Yang pertama, dapur cupola dibuat dari baja berbentuk silinder dengan posisi 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya pemateri kedua akan melanjutkan materi berikut. Yang ketiga yaitu prosedur kerja pengoperasian dapur cupola, dan di mana dapur cupola dibuat dari baja berbentuk silinder dengan posisi tegak pada dinding bagian dalam, di mana proses peleburan itu terjadi dilapisi dengan bata tahan api. Sebagai bahan bakar yang diperlukan untuk peleburan baja ini digunakan kokas atau batu bara. Bahan baku yakni bahan logam yang akan dilebur dimasukkan ke dalam dapur ini. Tentu saja dengan susunan yang benar. Dapur cupola dengan konstruksi dari beberapa bagian dan fungsinya masing-masing, antara lain yang pertama itu
bagian atau daerah pemanasan awal, yaitu bagian mulai dari pintu pengisian sampai pada tempat di mana logam mulia mencair. Yang kedua itu bagian daerah peleburan, yakni bagian dari alas kokas dan tempat ini logam sudah mencair. Yang ketiga itu bagian daerah pemanasan lanjut, yakni bagian yang berada pada daerah lebur dari tuyer. Pada daerah ini dilakukan pemanasan pada logam cair yang mengalir di antara sela-sela kokas. Yang keempat itu daerah krus, yaitu bagian dari batas tuyur hingga dasar kupola, di mana pada bagian ini logam cair bersama dengan terak ditampung. Berikutnya, selain dari bagian-bagian tadi juga terdapat bagian di mana akibat reaksi dari kokas itu akan terjadi oksidasi. Pada bagian ini disebut sebagai yang pertama itu daerah oksidasi. Ya, ini daerah yang terdapat di antara tuyur hingga bagian tengah dari alas kokas. Proses oksidasi ini terjadi karena proses pembakaran kokas dengan bantuan udara yang ditiupkan melalui tuyur. Yang kedua, daerah reduksi, yaitu daerah yang berada di bagian atas dari daerah oksidasi, di mana gas CO2 yang berbentuk di daerah oksidasi direduksi oleh kokas. Selanjutnya, ukuran dapur peleburan kupola ditentukan berdasarkan tinggi efektif yang dihitung dari pertengahan tuyur hingga bagian bawah dari pintu pengisian di mana terjadi proses pemanasan awal pada logam. Panjang tinggi efektif sebagaimana digambarkan harus memiliki ukuran 4-5 kali diameter dapur kupola tersebut. Saya pemateri 3 akan membacakan materi tentang proses peleburan dengan menggunakan dapur listrik. Tentukan modernisasi di berbagai aspek, mutu dan kualitas serta produktivitas menjadi sangat penting, kendati harus dibayar mahal. Hal ini jadi pula dalam proses peleburan dalam upaya menghasilkan produk yang mutu tinggi, dikembangkan pemakaian energi listrik sebagai sumber panasnya. Dalam beberapa hal, pemakaian energi listrik memiliki berbagai keunggulan, antara lain yang pertama, memberikan jaminan homogenitas kemurnian bahan tuaran sesuai dengan komposisi yang diharapkan. Yang kedua, temperatur pemanasan dalam dikendalikan pada konstanta yang diinginkan. Yang ketiga, dapat memperbaiki mutu logam dari bahan baku dalam mutu rendah. Yang keempat, dapur peleburan dengan induksi listrik frekuensi. Yang kelima, industri pengecoran logam dewasa ini banyak menggunakan dapur listrik dalam proses peleburannya, di mana dapur listrik yang digunakan ini dua tipe, yakni dapur industri dan dapur listrik. Untuk dapur industri yang merupakan dapur yang paling banyak digunakan dalam proses peleburan karena biaya operasinya. Mungkin kami ini kah?